Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa NIM 08. Sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir semester dari mata kuliah energi terbarukan. Eh, untuk untuk UAS atau ujian akhir semester energi terbarukan disuruh membuat atau menjelaskan atau mempresentasikan potensi energi terbarukan apa saja yang ada di Kabupaten Jombang. Terdapat 5 topik. Yang pertama yaitu topik pendahuluan, kemudian yang kedua yaitu topik potensi setiap energi terbarukan, dan yang ketiga topik perkiraan suplai energi terbarukan terhadap kota listrik di Kabupaten Jombang atau di Kota Jombang. Kemudian topik keempat, susunan skenario kebutuhan energi listrik pada tahun 2025 sampai tahun 2050. Kemudian topik yang kelima, menyusun bauran energi listrik pada tahun 2025 sampai 2050. Untuk isi dari topik pertama yaitu topik pendahuluan, yang dimana definisi energi baru pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Untuk sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran air, dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Energi yang bersifat baru adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Di Indonesia, kebijakan energi baru dan energi terbarukan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional atau KIN. Dalam dokumen tersebut, energi baru dan energi terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025 serta pada tahun 2050 minimal mencapai 31%. Khususnya di pedesaan, Kabupaten Jombang adalah salah satu daerah yang telah mengidentifikasi potensi sumber daya terbarukan bagi kepentingan program pemberdayaan yang terkonsentrasi di pedesaan. Jadi untuk di daerah Kabupaten Jombang itu berkonsentrasi penuh untuk mengaliri energi listrik ke pedesaan karena terdapat banyak desa-desa yang terpencil. Ini adalah penjelasan dari setiap energi terbarukan di potensi Jombang. Apa saja energi terbarukan yang ada di potensi Jombang? Yang pertama yaitu potensi energi biomasa. Untuk potensi energi biomasa terdapat beberapa bagian yaitu yang pertama potensi jerami atau sekam padi. Proses biomasa jerami dan sekam padi yang mencapai 0,50 per gram atau 50 meter kubik per kilogram jerami. Berdasarkan pengelolaan data sekunder, potensi biogas Kabupaten Jombang dari fermentasi jerami mencapai 89.289,51 meter kubik atau setara dengan 0,46 kg LPG per tahun atau setara dengan gas LPG sebesar 100,073 ton per tahun. Estimasi ini mampu memenuhi sekitar 0,12% kebutuhan gas di Kabupaten Jombang yang pada kasus 2020 sebesar 226.724 ton. Kemudian yang kedua yaitu potensi kotoran ternak sapi. Kotoran ternak sapi diperoleh dari kotoran ternak sapi perah dan sapi potong dengan perkiraan menghasilkan gas dengan cara yaitu sapi potong diperkirakan menghasilkan 1 meter kubik per hari dan untuk sapi perah kotor menghasilkan 2 meter kubik. Berdasarkan pengelolaan data sekunder, potensi biogas dari kotoran sapi di kabupaten mencapai 73.217 meter kubik per hari yang setara dengan 366,5 ton per hari LPG, setara 0,46 kg LPG atau 199.190 ton LPG per tahun. Sedangkan kebutuhan gas rata-rata per tahun sebesar 36.724 ton. Yang ketiga yaitu potensi sampah rumah tangga.
Sampah Kabupaten Jombang rata-rata per hari sebesar 80 ton yang diperkirakan akan menghasilkan energi listrik sebesar 320 kWh. Potensi ini bisa ditingkatkan karena produksi sampah penduduk Jombang sekitar 1,5 juta orang menghasilkan sampah 1.500 ton dengan komposisi sampah basah 40%, maka produksi sampah sekitar 600 ton. Diperkirakan akan masuk ke tempat pembuangan akhir sampah sebesar 30%. Maka produksi sampah organik akan mencapai 180 ton per hari. Kemudian yang keempat yaitu potensi limbah tinja atau kotoran manusia untuk biogas. Pondok pesantren Tebu Ireng yang memiliki santri mukim sebanyak 2.521 santri. Potensi biogas dari tinja di asrama sebesar 38 meter kubik per hari dengan asumsi produksi kotoran per jiwa 300 gram. Produksi gas ini setara dengan 17 kg gas LPG atau setara nyala kompor 72 jam dengan menyala kompor 2 jaman. Untuk yang kelima, potensi limbah ampas debu. Kabupaten Jombang rata-rata per tahun mencapai 96.241 ton debu. 1 ton ampas debu bisa membangkitkan listrik dengan cogeneration sebesar 220 sampai 240 kWh. Kasus di pabrik gula Kerombong mempunyai potensi listrik dari ampas debu mencapai 10 MW untuk dipakai sendiri sebesar 4,5 MW sehingga sisanya sebesar 5,5 MW bisa dijual ke PLN. Pabrik gula Tiojokir mempunyai kapasitas menggiling tebu setiap hari sejumlah 44.200 ton dan pabrik gula Jombang Baru mempunyai kapasitas 2.900 ton. Bila melihat dari pabrik gula Kerombong, diharapkan dua pabrik gula di Jombang ini mampu menyediakan listrik sebesar 10 MW untuk dijual ke PLN. Dengan produksi tebu Kabupaten Jombang rata-rata 90.050 ton per tahun, maka potensi pasokan listrik mencapai 1000 MW. Yang ke-6, potensi biofuel dari tanaman perkebunan. Dari tiap ton tebu digiling dihasilkan tetes sekitar 40 sampai 45 gram dan sebagian hasilnya masuk ke petani sebagai pemasok tebu. Selain tebu, produksi ubi kayu di Kabupaten Jombang rata-rata per tahun mencapai 1.387,7 ton. Bila diolah menjadi etanol, maka akan diperoleh rata-rata sebesar 2.311.082.825 liter per tahunnya. Nah, ini untuk yang kedua yaitu potensi energi air dan mikrohidro. Di Jombang terdapat dua bagian sungai yang digunakan dalam potensi air dan mikrohidro, yaitu Sungai Irigasi bagian utara Brantas, yaitu Sungai Marmoyo di daerah Kabo, dan Sungai Irigasi bagian selatan Brantas, yaitu Sungai Beng atau Kali Beng. Berpotensi dimanfaatkan tenaga hidro untuk pembangkit listrik dengan rencana kapasitas tampung 147 juta meter kubik. Berdasarkan hasil survei, terdapat potensi di saluran sekunder dam Bareng atau Dam Biru terletak di Dusun Bareng, Desa Bareng, Kecamatan Bareng. Saluran ini mempunyai terjunan setinggi 1 meter dan debit sebesar 2 meter kubik per dt, maka potensi pasokan listrik dihasilkan mencapai 500.000 kW. Untuk potensi yang ketiga yaitu energi surya atau energi matahari. Baru-baru ini yaitu PT Sumber Geraha Sejahtera atau Samperna Kayoe telah berkomitmen menggunakan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya PLTS berkapasitas 1,7 MW pada dua pabrik Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mengutip roadmap pemanfaatan energi surya disusun oleh BPPT dengan kriteria perencanaan pembangunan PLTS sebagai berikut. Digunakan untuk wilayah pedesaan, kemudian wilayah perkotaan dengan sasaran rumah tangga. Yang ketiga yaitu wilayah medis dengan sasaran puskesmas atau rumah sakit.
Untuk potensi yang keempat yaitu energi angin. Energi terbarukan yang berasal dari tenaga angin kurang cocok di Kabupaten Jombang. Hal ini ditinjau dengan keberadaan tenaga angin di Kabupaten Jombang yang kecepatannya termasuk rendah, yaitu rata-rata kurang dari 2 meter per sekon. Terdapat alasan lain mengapa Kabupaten Jombang kurang memaksimalkan energi angin. Adalah terdapat persoalan sendiri bagi penduduk setempat dengan penggunaan lahan untuk pembangkitan angin dan mengurangi lahan pertanian serta pemukiman. Untuk potensi yang kelima yaitu energi biogas dari kotoran ternak. Menurut Dinas Peternakan Kabupaten Jombang pada tahun 2017, populasi ternak di Kota Jombang tahun 2017 adalah 244.882 AU atau animal units. Komoditas peternakan terbesar terdiri dari kambing sebesar 110.576 ekor dan sapi potong sebesar 66.980 ekor dan domba sebesar 62.352 ekor dan sapi perah sebesar 4.630 ekor. Dan disusul lainnya antara lain kerbau sebesar 281 ekor, kuda sebesar 24 ekor dan babi sebesar 9 ekor. Untuk topik yang ketiga, perkiraan energi listrik di Kabupaten Jombang. Menurut BPS Kabupaten Jombang, perkiraan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Jombang tahun 2011 mencapai 167.993.479 kWh per bulannya. Data tersebut merupakan data dasar untuk memperkirakan kebutuhan energi listrik pada tahun 2025 dan tahun 2050 melalui perhitungan skenario berikutnya. Dikutip dari Jatim Provinsi di website BPS Kabupaten Jombang. Ini adalah skenario penggunaan energi listrik pada tahun 2025 sampai 2050. Skenario yang pertama yaitu skenario pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Jombang pada bulan September 2020 menurut hasil SP 2020 adalah sebanyak 1.318.062 jiwa. Hasil sensus pendudukan 2020 jumlah pendudukan laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah pendudukan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 664.605 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 653.457 jiwa. Dikutip oleh Jombang Kabupaten bps.co.id. Secara linear akan terus meningkat sebesar 15% pada tahun 2025 serta sebesar 36,4% pada tahun 2050. Konsumsi energi di sektor rumah tangga dibedakan antara penduduk perkotaan dan pedesaan karena pola penggunaan energi antara keduanya berbeda. Penduduk perkotaan lebih banyak menggunakan energi karena meningkatkan BDP per kapita serta ketersediaan berbagai penduduk rumah tangga berbasis listrik. Substitusi LPG dengan kompor listrik induksi pada tahun 2025 kebutuhan energi meningkat sekitar 2%. Pada tahun 2050 kebutuhan energi meningkat sebesar 5%. Untuk skenario kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk kota Jombang Kabupaten Jombang mengalami pertumbuhan secara linear. Nilai dari PDRB Kabupaten Jombang atas dasar harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir cenderung menurun dari 5,6% pada tahun 2013 menjadi 5,17% pada tahun 2018. Sebagai dampak dari turunnya perekonomian global, ketidakpastian pasar keuangan global dan turunnya volume perdagangan. Permintaan energi sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi akan sangat sensitif terhadap perkiraan permintaan energi yang digunakan dalam kebutuhan yang akan mendatang. Jadi untuk selama setiap tahunnya itu kebutuhannya akan meningkat.
Ini adalah susunan bauran. Ini adalah topik keempat. Topik kelima ya. Ya, untuk ini adalah topik kelima, yaitu susunan bauran energi listrik Kabupaten Jombang pada tahun 2025 sampai 2050. Kabupaten Jombang menggunakan sumber energi listrik lain sebesar 78%. Sumber energi lain adalah sumber energi yang berasal dari luar Kabupaten Jombang. Artinya, sumber ini terkoneksi dengan wilayah lain yang terhubung ke dalam jaringan transmisi Jawa sampai Bali. Proporsi sumber energi lainnya, yaitu fosil, gas, panas bumi, dan lain-lain, disesuaikan dengan sumber-sumber energi yang digunakan pada transmisi Jawa-Bali. Sementara itu, sumber energi di kota Jombang yang paling banyak menghasilkan listrik adalah PLTS atap sebesar 19%. Sumber energi tertinggi kedua yaitu sampah organik 3%. Meskipun besaran daya listrik yang bersumber dari EBT atau energi terbarukan dipertahankan hingga tahun 2050, proporsi penggunaan energi terbarukan di bidang kelistrikan tidak mencapai target bauran energi provinsi maupun energi nasional. Perlu adanya perencanaan peningkatan penggunaan sumber energi dari EBT di Kota Jombang. Jadi perkiraan kebutuhan energi listrik Kabupaten Jombang pada tahun 2011 mencapai 167.993.479 kW per bulannya, sedangkan perkiraan energi listrik pada tahun 2025 sampai 2050 mencapai kurang lebih 879.899.979 kW per bulannya. Untuk kesimpulannya, pada dasarnya energi terbarukan di Jombang paling melimpah yaitu energi dari biogas atau kotoran ternak dan biomasa. Ada juga untuk energi sampah organik. Jadi untuk yang melimpah untuk sekarang ini, yaitu untuk yang paling banyak energi yang digunakan yaitu di energi PLTS ya. Ini energi PLTS sebesar 19% paling banyak digunakan saat ini. Dan untuk perkiraan untuk tahun 2025 sampai 2050 meningkat sekitar kurang lebih 10 sampai 20% di kedua energi tersebut, biogas dan biomasa. Untuk referensi yang saya ambil yaitu dari referensi jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan atau JDEP dengan volume 3 nomor 1 halaman 288 sampai 301 atas nama yaitu Lukas Megal dan Arif Dwi Hartono pada tahun 2019 dengan berjudul jurnalnya yaitu Model Pemberdayaan Berbasis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Studi pada Program Energi Terbarukan di Kabupaten Jombang. Itu saja penjelasan ujian akhir semester saya yang tentang potensi energi terbarukan yang ada di Kabupaten Jombang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.